Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan Lambda dari tutorial yang lalu. Posisi kita di sini dan kita mau bikin method satu lagi di sini yang akan nanti pada saat di invoke menggunakan Lambda. Oke, jadi let's say kita akan bilang public static void, kita search lamp. Oke, dan di sini akan ada list customer data, dan ini sama sih kontak. Nah, cuman di sini instead of kita akan kasih dia dua parameter, kita mau kasih dia satu parameter. Jadi gini, kalau method ini hanya bisa mencari dari range low ke range high. Misalnya suppose saya cuma mau cari satu usia, tidak dari range low ke range high. Berarti saya mesti tulis ini 35 sampai 35, kan begitu kan? Oke. Tapi kalau kita menggunakan Lambda, kita bisa punya range atau kita bisa tidak perlu pakai range. Alright, tanpa harus merubah metodenya atau tanpa harus menambah metode-metode baru. Oke, jadi ini kita menggunakan data type-nya adalah yang ada di interface ini, misalnya namanya test stage dan variabelnya apa aja, namanya age. Alright, dan kemudian let's say kita pakai enhance for loop, sama persis seperti yang atas, for customer data x contact, dan logiknya kita akan pakai, ini age. Oke, age dot kita panggil test age, kemudian argumen yang kita berikan adalah x. Jadi x ini masuk menjadi argumen di age.testAge. Oke, kemudian kita akan bilang x.print data. Yes. Jadi, nah sekarang kita akan invoke. Nanti kita akan bikin satu lagi. Ini bisa digunakan untuk Lambda, bisa digunakan juga untuk anonymous class. Alright. Kalau ini ya hanya cara biasa. Oke, sekarang kita akan panggil di sini dengan cara Lambda. Kita kasih labeling system out print line dengan Lambda. Mirip kayak itu, ada lagu namanya Lambada. Nah, enggak, ini Lambda yang berbeda, bukan Lambada. Alright, so data type-nya adalah test age dan kita kasih nama variable apa aja. Di sini katakan age. Kemudian di sini kita boleh mau pakai data type begini, ya, parameter yang mau ditulis data type atau nggak ditulis data type-nya juga boleh, ya, karena kan di interface ini sudah kita declare kan data type-nya, jadi nggak perlu yang canggih begini, memang nggak perlu. Alright, kemudian ini Lambda operator dan ini adalah bloknya, ya. Dan mungkin kita baru akan bilang di sini let's say return, ya, langsung aja bahwa p dot get age, ya, logiknya sama seperti ini, ya, p dot get age lebih besar atau sama dengan misalnya 35, ini 35, dan p dot get age jadi lebih kecil atau sama dengan 45. Oke, ini done dan ini done. Kemudian di sini kita akan menginvoke method ini search lamp. Oke, hati-hati perhatikan bahwa search lamp contact, alright, age. Jadi ini argumen ini masuk kemari. Oke, nah sekarang kalau kita run, oke, ini yang dengan method biasa, ini yang dengan Lambda. Nah, kalau saya mau pengen punya range-nya itu cuma satu, ya ini aja, tinggal ini dibuang, atau kita bisa bikin satu lagi di sini, ya, bisa bikin satu Lambda lagi tanpa harus kita merubah method ini. Jadi method ini bisa dipakai untuk tujuan apa aja. Kalau ini kan kita harus ubah. Oke, nah, bisa aja ini kita hapus. Nggak ada masalah sih. Oke, ya,
Oke, whatever ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan yang disebut dengan anonymous class, right? Dan bisa kita menggunakan method yang sama ini, tapi cara invoke-nya dengan anonymous class, right? Jadi kita bilang ini system out print line ini dengan anonymous class. Oke. Dan di sini juga sama, test age, kita buka interface yang sama juga, age test. nama identifiernya nggak boleh sama ya, jadi kita rubah aja di sini biar nggak bingung maksudnya. Kalau ya kita pakai identifier yang sama juga boleh, ini ketimpa jadi ini udah void, nanti dia pakai yang ini juga bisa. Yang nggak bisa di lambda, oh ya saya mesti jelaskan sedikit sebelum masuk ke anonymous class. Yang nggak bisa di lambda, kalau saya di sini punya local variable, misalnya integer age sama dengan 30, oke. Lalu ini saya hilangin dulu. Oke, ini nggak bisa, ya hati-hati. Ini nggak bisa, dia nggak akan nimpa, dia nggak akan menghapus, ya. Ini nggak bisa. Jadi di sini kita bilang integer age, terus di sini kita mau create juga test age, ini nggak bisa. Alright, satu. Kedua, misalnya ini integer QQ, oke. Ini adalah local variable yang kita declare di dalam main method. Okay. Pada saat local variable ini kita masukkan ke dalam lambda, bisa digunakan, tapi nggak bisa dirubah. Misalnya QQQ sama dengan 10. Ini error. Artinya apa? Artinya ini seakan-akan sudah menjadi final. Tapi datanya bisa kita gunakan. Katakan di sini kita mau daripada instead of kita ngomong di sini 35, kita bilang di sini QQQ. Ini memungkinkan. Tapi QQQ ini tidak bisa diubah di dalam sini. Kenapa? Karena dia final. Dianggap final. Jadi kalau ada local variable kita masukkan ke dalam lambda sama Java dianggap final. Berbeda dengan kalau dia field variable. Misalnya di luar sini kita ada field variable, kemudian kita masukkan ke dalam lambda, nggak apa-apa, bisa. Dia jadi variable biasa. Hanya local variable saja yang nggak bisa. Oke, ya ini mesti diingat. Kalau ini bisa. Oke, ini bisa. Nah sekarang kita mau lanjut dengan yang anonymous class. Kursornya. Ini jelas ya, jangan dilupakan ini. Oke, kemudian kita mau bikin test age dan sebut aja age line. Kemudian kita akan bilang new. Nah, ini kita instantiate test age. Dan di sini kita create anonymous class. Oke, public. Ya lebih panjang aja, anonymous class test age. Dan ya ini method overreading. Jadi kita overread method yang ini. Oke. Dan di dalamnya sini customer data. Tapi kalau anonymous class ini metodenya biasa, kita harus tulis data type-nya. Berbeda kalau dengan lambda, di sini tidak perlu kita menulis data type di dalam parameter ya. Kalau ini harus ya. Lalu kita akan bilang di dalam method ini apa ya, return sama persis p.getAge ya, lebih besar atau sama dengan 35 ya, dan p.getAge lebih kecil sama dengan berapa tadi, 45 ya. Oke ya, 3545 ini juga kita mau samain ya. Jadi ini sama sih, returnnya sama, logiknya sama. Yang tadi dirubah-rubah. Oke. Ya, kemudian jangan lupa di sini adalah semicolon dan search lamp. Kita bisa menggunakan method yang sama. Ya, walaupun ini bukan untuk lambda saja, tapi gak apa-apa. Kita pakai search lamp dan contact. Kemudian di sini age line. Oke, ini
ini apa, ini overriding ya, atau overriding. Oke, save dan run. Ini dengan lambda, ini dengan anonymous class. Oke, jadi ini ada tiga pilihan ya, ada dengan method biasa which is begini, sedangkan method yang ini yang menggunakan bisa untuk lambda dan bisa digunakan untuk anonymous class. Oke, silahkan pelajari lagi tutorial ini biar lebih familiar dengan lambda. Ini yang terakhir tentang basic lambda. Next kita akan bicara lambda dan penggunaan stream. Oke, nah itu sedikit lebih advance. Kayaknya tutorial-tutorial yang ke depan ini sudah mulai kita memasuki yang advance ya. Nah, cuma tinggal satu aja yang kayaknya yang mesti kita bikin setelah lambda yang stream ini. Kita mau bikin tentang string class. Kemudian kita mau bikin lebih detail lagi tentang collection class ya. Oke. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Salam.